adanya pandemi COVID-19, pemerintah menetapkan peraturan yang mengharuskan semua warga sebisa mungkin bekerja, belajar, dan beribadah di rumah masing-masing. Seluruh kegiatan di luar rumah diusahakan untuk dibatasi. Semakin sedikit aktivitas masyarakat di luar rumah, membuat konsumsi masyarakat pun menurun. Daya minat masyarakat untuk membeli makanan dan minuman di luar makanan pokok cenderung berkurang. Berkurangnya konsumsi masyarakat ini berpengaruh pada berbagai usaha produksi makanan minuman ringan, baik itu usaha kecil maupun usaha yang telah go internasional. Beberapa usaha kecil yang tidak mampu menyesuaikan keadaan mengalami kemacetan produksi, bahkan ada beberapa usaha yang terpaksa menghentikan produksinya selama pandemi ini. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, narasumber mengatakan bahwa perusahaan tetap melakukan produksi seperti biasa. Kegiatan ekspor ke luar negeri pun tetap bisa dilakukan, pastinya dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Namun, memang diakui bahwa selama adanya pandemi COVID-19 ini, hasil penjualan perusahaan, baik lokal maupun ekspor, cenderung menurun. Karena permintaan pasar yang menurun, maka perusahaan mengambil tindakan untuk mengurangi jumlah produksi dengan menghentikan beberapa line produksi. Beberapa tenaga kerja langsung terpaksa diberhentikan sementara. Ini bukan karena perusahaan tidak mampu membayar upah seluruh TKL, namun ini lebih dikarenakan line produksi yang dimatikan sementara, sehingga otomatis tidak ada yang bisa dikerjakan oleh para TKL tersebut, dan terpaksa mereka harus dirumahkan. Dengan dirumahkannya orang-orang tersebut, otomatis mengurangi biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan. Narasumber yang saya wawancarai menjawab tidak. Sebagai pegawai tetap yang berprofesi sebagai akuntan, beliau mengatakan bahwa berkurangnya penjualan selama pandemi COVID-19 ini tidak berpengaruh terhadap biaya tenaga kerja tidak langsung. Beliau dan tenaga kerja tidak langsung lainnya tetap menerima gaji sesuai kontrak yang telah disetujui. Selain gaji, THR dan bonus tahunan pun tetap diperoleh seperti biasanya tanpa ada pengurangan. Namun tidak dapat dipastikan untuk periode selanjutnya akan tetap seperti ini atau ada perubahan. Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa dampak COVID-19 terhadap biaya tenaga kerja perusahaan X hanya berpengaruh pada tenaga kerja langsung saja, yaitu terjadi pengurangan biaya tenaga kerja langsung yang diakibatkan oleh penurunan hasil penjualan dan pengurangan jumlah produksi. Sebagai penutup, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Rasha Ayu atas bimbingannya dalam mata kuliah akuntansi biaya selama 1 semester ini. Saya juga berterima kasih kepada Fendi Cahya Pradana Ramadhani selaku kakak dan narasumber yang bersedia meluangkan